Kisi-kisi selanjutnya yaitu nomor 21 dengan capaian pembelajaran mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada bidang pendidikan jasmani yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi masa depan, adaptif, dan fleksibel. Dan indikator yang akan kita bahas yang satu, menerapkan konsep dasar rasional dan landasan ilmu pendidikan. Jadi ini mengenai pedagogik ya teman-teman. Bagaimana contoh soal yang nomor 1? Landasan historis pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu implikasi dan landasan historis dalam proses pendidikan di Indonesia adalah A. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempat mengajar. B. Pembentukan badan kerjasama antara sekolah dengan tokoh masyarakat, termasuk wakil orang tua peserta didik. C. Semboyan Tut Uri Handayani sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh pendidik. D. Guru mengajarkan hal-hal baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. E. Guru memberikan pengetahuan agama kepada peserta didiknya sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya. Jawaban C. Semboyan Tut Uri Handayani sebagai salah satu peranan yang harus dilaksanakan oleh pendidik. Jadi teman-teman, untuk pembahasannya, landasan ilmu pendidikan itu ada 4, yaitu yang pertama landasan filosofis adalah pandangan yang bersumber dari filsafat mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu, dan perilaku yang dinilai baik dan dijalankan di lembaga pendidikan. Yang kedua adalah landasan yuridis, adalah landasan pendidikan yang berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Yang ketiga adalah landasan empiris. Empiris ini terbagi juga menjadi 3, ada psikologis, ada sosiologis, dan ada historis. Dan yang keempat adalah religius, adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari agama. Contoh, guru mengarahkan siswa untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti menjalankan ibadah. Jadi dari soal itu mengenai historis. Historis adalah landasan pendidikan nasional Indonesia yang tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Salah satu implikasinya landasan historis ini dalam pendidikan adalah lahirnya Pancasila. Sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif, historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Contohnya Tut Uri Handayani yang merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang harus dilaksanakan oleh pendidik. Indikator yang kedua, menerapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tertuang dalam A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, E. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Jawaban C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pembahasan, ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini ya teman-teman, ini sangat banyak ke bawahnya. Jadi ini salah satu screenshot yang dapat saya lihatkan kepada teman-teman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman lihat di Google Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nomor 3, penerapan teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. A. Kognitif, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Jawaban B. Behavioristik. Pembahasan, behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku.
Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Jadi di dalam pembelajaran, contoh behavioristik ini, guru memberikan sebuah pengajaran, sebuah pembelajaran atau penyampaian materi, sementara siswanya menyimak, menerima. Kemudian ada perubahan tingkah laku dari apa yang telah dipelajari dan dari apa yang telah didengar oleh siswa tadi terhadap di gurunya. Jadi ada perubahan setelah belajar. Jadi ini behavioristik. Behavioristik ini cenderung guru lebih banyak berbicara dan siswanya menerima. Seperti itu kira-kira teman-teman. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang ini lebih kepada pikiran, perubahan persepsi dan pemahaman. Kemudian yang ketiga, pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Contoh dalam pembelajaran konstruktivistik ini adalah adanya mencoba, gagal dan mencoba lagi, gagal, mencoba lagi. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada seorang anak belajar bersepeda, kemudian jatuh, dia berusaha lagi untuk mengayuh sepeda, jatuh, mengayuh lagi, dan berusaha sampai dia pandai. Begitu juga dengan pembelajaran. Apa kira-kira yang tidak bisa? Contohnya dalam PJOK, tidak bisa berguling depan secara langsung, dia berusaha untuk mengulang-ulang lagi. Seperti itu kira-kira teman-teman bagian pandangan konstruktivistik. Adanya coba mengulang-ulang kembali pelajaran itu sampai dapat. Dan yang ketiga, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya. Jadi, bagaimana seorang manusia itu tahu dengan lingkungannya? Bagaimana cara memahami lingkungan, menghargai lingkungannya sendiri? Kalau di dalam pembelajaran di sekolah humanistik ini, bagaimana seorang guru memahami siswanya? Misalnya mungkin siswanya tersebut nyaman duduk di bawah atau lesehan, atau mungkin siswa tersebut nyaman berada di luar kelas untuk belajar. Maka guru tersebut mengerti dan memberi kemauan daripada siswa tersebut dalam taraf adanya tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Begitu teman-teman mengenai teori humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, menerapkan kurikulum pendidikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawaban C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini sudah paham ya teman-teman, kalau memang untuk membuat sebuah kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, tujuan pendidikan, visi, misi, dan segala sesuatunya harus dicocokkan dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekitar sekolah. 5. Menganalisis karakteristik pembelajaran abad 21.
Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Adalah A. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. B. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. D. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. E. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. Jawaban C. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. Kata kuncinya dari soal adalah rentang perhatian yang pendek. Jika kalau kita menggunakan buku yang terlalu banyak bacaannya, otomatis konsentrasi siswa akan buyar. Jadi bagaimana seorang guru mengemas materi ke dalam topik-topik kecil sehingga peserta didik menjadi nyaman saat belajar. 6. Menganalisis profil dan kompetensi guru abad 21. Contoh soal: menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Intelektual. Jawaban B. Kepribadian. Pembahasan. Kompetensi kepribadian itu bisa seperti bertindak sesuai norma agama, sosial, kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, keteladanan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kemudian menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Jadi itu salah satu kompetensi kepribadian. Kemudian kompetensi profesional seperti menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai dengan jenjang pendidikan. Jadi contohnya di sini mata pelajaran PJOK. Jadi guru tersebut memang harus menguasai materi mengenai PJOK. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri seperti mengakses jurnal untuk mengirimkan publikasi. Yang ketiga, kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat dan sekitarnya. Kemudian kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik. 7. Menganalisis tugas pokok dan fungsi guru abad 21. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran abad 21 yang paling tepat adalah A. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik aktif. B. Pembelajaran lebih berorientasi untuk menguasai konten. C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru tetap aktif. D. Guru aktif memfasilitasi peserta didik merespon. D. Pembelajaran dimediasi teknologi peserta didik aktif. Jawaban C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru tetap aktif. Salah satu keunggulan dari pembelajaran abad 21 adalah peserta didiknya aktif, berusaha mencari informasi, mencari ilmu, bekerjasama dengan sesama teman, rajin bertanya kepada guru, mencari informasi melalui buku, internet, dan lain-lainnya. Namun, di samping itu guru tetap aktif mengontrol, memfasilitasi peserta didik. 8. Menerapkan strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Contoh soal: upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan profesionalismenya ingin memiliki penguasaan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu melaksanakan tugas-tugas pokok serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah merupakan wujud dari A. Fungsi guru, B. Pengembangan diri, C. Tugas tambahan guru,
Diklat fungsional, tugas kepala sekolah. Jawaban D, diklat fungsional. Salah satunya adalah berupa PPG ini dan PKB. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang ikut PKB, dan pada saat ini teman-teman juga mengikuti PPG. Jadi ini adalah salah satu profesionalisme guru dalam penguasaan kompetensi, cara meningkatkan profesionalisme. 9. Mengkategorikan pembelajaran STEAM. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEAM yang dilakukan dengan model problem based learning dan project based learning? A. Individualistik, B. kompetitif, C. kolaboratif, D. formalistik. Jawaban C. kolaboratif. Salah satu keunggulan dari PBL dan PJBL adalah adanya siswa yang berkolaboratif di bagian kegiatan inti, yaitu di bagian mencoba mereka bekerja sama, di bagian mengasosiasi juga bekerja sama, di bagian mengkomunikasikan mereka juga bersama. Nah, inilah yang membuat peserta didik menjadi aktif dia teman-teman untuk STEAM ini. STEAM adalah Science, Teknologi, and Art, Matematik itu kepanjangannya. Nah, ini akan nampak di bagian pembelajaran dengan model problem based learning dan project based learning. Itu saja dulu teman-teman untuk part 2 ini. Kita sambung lagi di hari berikutnya part 3.